Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan jalan-jalan virtual ke salah satu destinasi wisata paling terkenal di Jawa Barat, bahkan dijuluki sebagai Hawaii Van Java. Ya, kita akan mengupas tuntas sejarah dan asal-usul nama Pangandaran. Banyak dari kita mungkin sering berlibur ke sana, menikmati keindahan pantainya. Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, apa sih arti nama Pangandaran? Dari mana nama itu berasal? Nah, di video ini kita akan mengungkap semua misteri di baliknya. Jadi, siapkan camilan dan mari kita mulai petualangan sejarah ini. Pertama, mari kita bedah arti nama Pangandaran dari segi bahasa. Nama ini berasal dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu pangan dan andar. Pangan artinya adalah makanan, atau bisa juga diartikan sebagai tempat untuk mencari makan. Sementara itu, andar memiliki arti pendatang atau orang yang berkelana. Jadi, kalau kita gabungkan, Pangandaran secara harfiah berarti tempat mencari makan bagi para pendatang. Nama ini sangat erat kaitannya dengan fungsi utama wilayah ini. Sejak zaman dahulu, jauh sebelum menjadi pusat pariwisata, Pangandaran adalah surga bagi para nelayan. Lautnya yang kaya akan ikan menjadi magnet bagi para nelayan dari berbagai daerah untuk datang, mencari nafkah, dan akhirnya menetap. Jadi, nama Pangandaran sendiri sudah menceritakan identitasnya sebagai lumbung pangan dari laut bagi para perantau. Sekarang, kita mundur sedikit ke sejarah pembentukan pemukiman di sana. Awalnya, wilayah yang kita kenal sebagai Pangandaran ini adalah hutan belantara yang belum terjamah. Kemudian, para nelayan dari suku Jawa mulai berdatangan. Mereka melihat potensi besar di pesisir ini. Salah satu alasan utama mereka memilih lokasi ini adalah karena kondisi geografisnya yang unik. Adanya teluk membuat ombak di beberapa bagian pantai menjadi lebih tenang. Kondisi ini sangat ideal bagi para nelayan untuk menyandarkan perahu-perahu mereka dengan aman setelah seharian melaut. Mereka pun mulai membuka lahan dan membangun pemukiman pertama. Uniknya, pemukiman awal ini tidak langsung dinamai Pangandaran. Nama pertama yang diberikan untuk desa ini adalah Desa Sukahurip. Kata suka berarti senang atau bahagia, dan hurip berarti hidup. Jadi, Sukahurip artinya adalah kehidupan yang menyenangkan. Nama ini mencerminkan harapan dan perasaan para pendatang yang menemukan kehidupan baru yang lebih baik di sana. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pendatang yang datang untuk mencari makan, nama Pangandaran menjadi lebih populer dan akhirnya menggantikan nama Sukahurip. Setiap daerah di Indonesia sepertinya punya cerita legenda atau tokoh babat alasnya sendiri. Begitu pula dengan Pangandaran. Dalam cerita rakyat yang berkembang di masyarakat setempat, ada dua sosok tokoh legendaris yang sangat dihormati. Mereka adalah Aki Balekambang dan Nini Balekambang. Pasangan suami istri ini dipercaya sebagai sesepuh atau orang pertama yang membuka dan mendiami wilayah Pangandaran. Mereka dianggap sebagai cikal bakal masyarakat di sana. Nama Balekambang sendiri sangat menarik. Bel dalam bahasa Sunda berarti balai atau tempat istirahat, sementara kambang berarti mengambang. Konon, nama ini merujuk pada tempat tinggal mereka yang seolah-olah terlihat mengambang di atas air. Meskipun ini adalah sebuah legenda, kisah Aki dan Nini Balekambang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya dan sejarah Pangandaran, mengingatkan kita pada para perintis yang dengan berani membuka kehidupan baru di pesisir selatan. Sejarah modern Pangandaran juga tidak kalah menarik. Selama puluhan tahun, Pangandaran merupakan sebuah kecamatan yang menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Ciamis. Potensi pariwisatanya yang luar biasa sudah terlihat sejak lama, menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Keindahan pantainya, cagar alamnya, serta berbagai atraksi lainnya membuat Pangandaran menjadi primadona. Seiring dengan pertumbuhan pesat di sektor pariwisata dan ekonomi, muncul aspirasi dari masyarakat setempat untuk bisa mengelola daerahnya sendiri secara mandiri. Mereka percaya, dengan menjadi kabupaten sendiri, pembangunan akan lebih fokus dan kesejahteraan masyarakat akan lebih meningkat. Perjuangan ini tidak sebentar, butuh proses panjang.
dan dukungan dari berbagai pihak. Akhirnya, setelah melalui berbagai tahapan, impian itu terwujud. Pada tanggal 25 Oktober tahun 2012, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Pangandaran resmi dimekarkan dan berdiri sebagai sebuah kabupaten mandiri terpisah dari Kabupaten Ciamis. Momen ini menjadi tonggak sejarah baru bagi masyarakat Pangandaran, membuka lembaran baru untuk membangun daerah mereka menjadi lebih maju dan sejahtera. Kini, Kabupaten Pangandaran telah bertransformasi dari yang awalnya hanya sebuah desa nelayan bernama Sukahurip, lalu menjadi kecamatan andalan pariwisata Ciamis. Hingga sekarang, menjadi sebuah kabupaten otonom yang mendunia. Julukan Hawaii Van Java atau Hawaii-nya Pulau Jawa bukanlah isapan jempol belaka, hamparan pasir putih di pantai barat, pemandangan matahari terbit yang magis di pantai timur, ombak yang menantang bagi para peselancar di Batu Karas, hingga keajaiban alam Green Canyon. Semuanya menjadikan Pangandaran sebagai destinasi yang lengkap. Pemerintah daerah pun terus berbenah, membangun infrastruktur, dan mempromosikan pariwisata secara masif. Berbagai informasi mengenai destinasi wisata, agenda acara, dan profil lengkap daerah bisa kita akses dengan mudah melalui laman resmi pemerintah Kabupaten Pangandaran. Jadi, Pangandaran hari ini bukan lagi sekadar tempat mencari makan bagi para pendatang, tetapi juga tempat untuk mencari kebahagiaan, petualangan, dan kenangan indah bagi jutaan wisatawan dari seluruh dunia. Jadi, begitulah perjalanan panjang Pangandaran, dimulai dari sebuah nama sederhana yang menggambarkan fungsinya sebagai lumbung ikan bagi para nelayan perantau, hingga kini menjadi sebuah kabupaten pariwisata internasional yang membanggakan. Sejarahnya mengajarkan kita tentang semangat para perintis, kekuatan alam, dan aspirasi masyarakat untuk maju. Setiap sudut Pangandaran menyimpan cerita, dari legenda Akinini, Belkambang, hingga perjuangan pemekarannya menjadi kabupaten. Semoga setelah menonton video ini, saat kalian berkunjung ke Pangandaran, kalian tidak hanya melihat keindahan pantainya, tetapi juga bisa merasakan denyut sejarah dan makna yang terkandung di dalamnya. Pangandaran lebih dari sekadar tempat liburan. Ia adalah bukti nyata dari sebuah perjalanan dan pertumbuhan. Terima kasih banyak sudah menyimak cerita tentang asal-usul Pangandaran sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apakah ada cerita atau fakta menarik lain tentang Pangandaran yang kalian tahu? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.